Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan mereview seputar update HyperOS 2.0 terutama di HP Poco F6 ya. Bahwasanya HP Poco F6 ini sudah ada update HyperOS 2.0 khususnya di global sana atau pengguna global, dan untuk pengguna Indonesia saya cek itu belum ada. Tapi saya yakin akan segera, nggak lama lagi pasti akan dapat notifikasi update HyperOS 2 ya buat pengguna Indonesia, ya ditunggu saja ya. Tapi kali ini untuk review dari HyperOS 2.0 global ini kurang lebih saya yakin fitur-fiturnya kurang lebih sama dengan HyperOS Indonesia nantinya ya. Karena global dengan Indonesia ini nggak ada bedanya, fitur-fiturnya sama saja. Jadi ini review HyperOS 2.0 global sekaligus HyperOS 2.0 Indonesia ya. Jadi di sini nanti akan saya tunjukkan beberapa perubahan fitur-fitur yang ada di dalamnya, termasuk hasil review kamera. Nanti untuk hasil kamera ada di akhir video ini akan saya berikan untuk review kamera videonya untuk HyperOS 2.0 di Poco F6 ini. Yang pertama ini untuk Androidnya akan update ke Android 15 ya. HyperOS 2 di Poco F6 ini sekaligus update ke Android 15. Kemudian patch pertamanya ini di Januari 2025. Oke, untuk perubahan yang lain, fitur-fitur yang lain adalah di sini saya review untuk animasinya. Beberapa animasinya sudah ada perubahan seperti animasi control center. Animasinya seperti ini ya. Animasi ke notifikasi juga seperti ini, ada perubahan beda dengan di HyperOS 1 ya. Kemudian untuk perubahan yang lain masih di control center ini. Jadi di brightness-nya ini kalau kalian tap tahan nanti akan muncul tampilan floating seperti ini ya. Di sini ada menu untuk auto brightness, dark mode sama reading mode ya. Bisa kalian atur dari sini langsung. Kemudian untuk sampingnya ini ada volume juga, ada juga perubahan. Kalau kalian tahan nanti akan tampil floating seperti ini. Untuk volumenya tampilannya seperti ini. Untuk volume tombol volume dari fisiknya ini, kalau tap di 3 titik ini tampilannya seperti ini. Oke, ada perubahan ya. Kemudian untuk animasi dari widgetnya seperti ini, buka tutup widget. Nah, animasinya seperti ini ya, keren sih. Kemudian untuk animasi buka tutup dari super folder seperti ini. Oke, untuk buka tutup aplikasi seperti ini. Oke, smooth ya, sip. Kemudian ini ada animasi tambahan widget ya, ada widget baru yang bisa kalian pilih. Di sini ada beberapa widget AI, mungkin di HyperOS 1 yang update terakhir juga sudah ada sih ya. Cuma ini saya perkenalkan lagi untuk widget-widget barunya seperti ini ya. Salah satu widget yang menarik buat saya adalah widget cuaca ini, weather ini. Jadi ini tanamannya ini moodnya akan sesuai dengan cuaca di daerah kalian ya. Dia akan berubah-ubah, kalau hujan berubah, kalau panas, kalau cuma badai petir berubah, kalau cuma gerimis berubah ya. Jadi ini yang saya suka ini. Jadi animasi tanamannya akan berubah-ubah. Kemudian lanjut, perubahan selanjutnya adalah di super wallpaper ya. Jadi super wallpaper sekarang ditambahkan di Poco F6 global Indonesia, kemungkinan akan sama, dapat fitur super wallpaper seperti ini. Oke, keren ya. Super wallpaper bisa kalian akses di settings, kemudian personalisasi. Kemudian kalian scroll saja ke bawah, paling bawah ada ini, bukan paling bawah, super wallpaper. Nah, di sini kalian harus download, ada 6 super wallpaper yang pengen kalian terapkan di HP Poco F6 kalian. Silahkan di download dulu ya. Misalkan ini harus di-download ulang, maksudnya harus di-download manual, nggak terinstall secara langsung ketika kalian sudah update ke HyperOS 2. Harus download manual. Kemudian ada tombol installnya. Setelah download selesai ini ya, ada tombol installnya. Kalian harus tap lagi tombol installnya seperti ini. Oke, baru kalian bisa menerapkan super wallpapernya. Misalkan ini apply, jadinya seperti ini. Dan super wallpapernya ini tembus always on display ya, AOD.
Oke, keren sih, sip, mantep. Perubahan yang lain ada di perubahan animasi chargingnya ya, saat pengecasan, saat pengisian daya. Jadi animasi pengisian dayanya seperti ini. Oke, sip, keren ya. Kemudian masih dalam pengisian daya ini ada beberapa pilihan saat kalian mau ngecas ya. Jadi bisa kalian buka di settings, kemudian di baterai. Nah, di sini ada charging optionnya. Ada charging option, di sini ada 3 pilihan, standar, speed up, sama top speed ya. Kalau standar ya ini, seperti ini standarnya. Tampilannya cuma 90 watt saja. 90 watt. Kemudian kalau kalian pilih yang mode speed up, sama 90 watt juga, cuma mungkin lebih cepat sedikit ya, masih 90 watt animasi chargingnya. Dan ketika kalian pilih yang top speed, yang top speed ini, jadi di sini tulisannya cuma bekerja di charger bawaan, charger orinya Xiaomi yang 90 watt ini Poco F6 ya. Dan di sini ada peringatan HP-nya akan panas. Jadi animasinya seperti ini. Ya, dia 90 watt max ya, ini top speed ini. Jadi pengisiannya lebih cepat, tapi diklaim HP-nya juga sedikit lebih panas. Dan hanya bisa bekerja di charger bawaan dari Poco F6 atau charger orinya lah, yang 90 watt. Charger kabel harus ori. Lanjut, perubahan fitur yang lain ada di setting ya, yang tadi sudah saya jelaskan sedikit, yaitu ada di menu personalization atau personalisasi ya. Ada tambahan fitur baru personalization, bisa kalian buka tadi, yang isinya juga super wallpaper tadi ya, ada super wallpaper. Samping itu ada beberapa settingan, yaitu lock style, always on display ada di sini sekarang, icons, fonts, kemudian notification effect, fingerprint effect. Kemudian yang dua ini wallpaper carousel, themes sudah ada di versi sebelumnya ya. Untuk lock stylenya sekarang juga ada perubahan. Kalau kalian pilih lock style seperti ini, nah di sini untuk lock screennya bisa kalian pilih, ada people, ada scenery, ada eastern aesthetic. Jadi di sini juga ada beberapa wallpaper yang support untuk depth wallpaper ya. Kalau kalian customize seperti ini, di sini kalian bisa memilih untuk wallpapernya pakai yang depth atau yang biasa saja. Ada perubahan ya. Itu pula untuk yang lainnya, tapi ya ada beberapa wallpaper yang nggak support depth wallpaper. Oke, bisa kalian customisasi untuk lock screennya. Jadi pengaturan lock screennya ada di sini. Samping itu kalau kalian mau buka lock screen, mau ke settingan lock screen, kalian bisa juga ada posisi lock screen seperti ini ya. Kalian bisa tap tahan. Di sini ada customize lock screen ya. Jadi posisinya ada di lock screen, langsung tap tahan. Kemudian customize lock screen. Tapi di sini mungkin ada beberapa yang nggak suka dengan fitur ini, karena mungkin beberapa kali nggak sengaja waktu mungkin masuk saku, jadi pas posisi lock screen ini ketekan gini ya, kemudian bisa masuk ke lock screen sendiri. Nah, fitur ini bisa kalian matikan. Fitur tahan di lock screennya ini bisa kalian matikan ya, biar nggak muncul tombol lock screen ini. Jadi kalian bisa masuk ke settings, kemudian di lock screen ini. Nah, di sini ada press and hold to edit. Jadi bisa kalian matikan kalau kalian merasa terganggu, sering salah pencet, sering kepencet sendiri customize lock screen-nya. Jadi kalau kalian tap tahan, sekarang sudah nggak muncul tombol lock screen-nya lagi. Dan lanjut di fitur personalisasi tadi, selain lock style ada juga always on display. Nah, always on display ini pilihannya masih di 10 detik sama smart ya. Kemudian lanjut ada icon. Icon ini adalah untuk setelan icon size. Kemudian ada background colornya. Lanjut untuk fontnya ukuran font sama nama fontnya. Kemudian notification effect masih sama, ada 3 pilihan saja. Kemudian untuk fingerprint, nah fingerprint effect ini kalian harus setel dulu fingerprint ya. Nah, nanti efeknya seperti ini. Animasinya seperti ini. Silakan kalian pilih animasi yang kalian suka ya. Oke.
Lanjut, wallpaper carousel, themes, sama seperti di versi-versi yang sebelumnya, bahkan di MIUI juga sudah ada ini. Untuk fitur AI-nya sudah ada sih di sini. Kalian bisa masuk settings, kemudian di sini ada fitur AI services, AI service, layanan AI. Cuma di sini masih cuma sebatas di aplikasi Notes, kemudian galeri, kemudian recorder, ada AI subtitle, ada AI interpreter. Jadi untuk circle to search belum ada ya di Poco F6 HyperX2 ini. Untuk note, misalkan di notesnya ada catatan gini untuk penggunaan AI-nya misalkan. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi di sini kalau kalian punya catatan yang banyak, kalian bisa menggunakan fitur AI-nya. Di sini ada beberapa fitur, AI summary, ada AI layout, ada AI proofreading, ada AI translate ya. Jadi kalau kalian ada artikel panjang, catatan panjang, kalian bisa menggunakan fitur AI summary ini untuk meringkas. Kemudian ada AI layout untuk tampilannya, AI proofreading, misalkan ada ejaan yang salah, bisa kalian pakai fitur AI ini. Nanti akan ditunjukkan beberapa kata atau ejaan yang salah. Kemudian ada AI translate, bisa mentranslate ini artikel atau catatan yang kalian ketik, bisa ditranslate ke berbagai bahasa. Ini auto detect bahasa, kemudian ditranslate ke English misalkan ini ya. Tapi di sini bisa juga kalian pilih beberapa bahasa yang lain ya. Kemudian fitur AI yang lain di sini ada AI galeri. Jadi kalian bisa mengedit foto di galeri ya. Misal kalian edit foto seperti ini, kemudian di sini ada fitur AI. Fitur AI-nya itu ada pilihan, di sini ada expand, ada erase, ada sky. Jadi misalkan expand ini kalian bisa memperluas foto ya. Bisa kalian atur mau diperluas sebesar apa. Silakan kalian atur sendiri ya. Misalkan seperti ini, kemudian start. Nanti otomatis akan diperlebar fotonya ya. Nah, jadi seperti ini. Mungkin untuk hasilnya kurang smooth, kurang halus. Jadi silakan kalian coba-coba sendiri, atau di sini ada erase. Yang erase ini ada remove object, ada remove lines, ada remove people. Oh ya, untuk menggunakan fitur AI ini biasanya kalian disuruh login Xiaomi account dulu ya. Jadi kalian harus login dulu Xiaomi account. Di sini saya sudah login ya, Xiaomi account sudah login. Biasanya disuruh login Xiaomi account terlebih dahulu. Misal remove people. Ini biasanya langsung auto detect untuk people ya, untuk orang bisa detect secara otomatis. Pilih orang yang mau dihapus, kemudian start seperti ini, dan hasilnya seperti ini, mantap. Kemudian remove lines ada juga. Ini untuk menghapus garis ya. Kalau ada garis yang mau kalian hapus, bisa menggunakan remove line ini ya, seperti ini. Kemudian start. Ya, jadinya garisnya akan terhapus seperti ini, mantap ini. Remove object, kalau kalian mau menghapus objek tertentu, kalau ada objek hewan, objek apa gitu mau kalian hapus, bisa juga pakai ini. Misalkan seperti ini. Nah, ini kita start. Ya, sip, mantap. Jadinya seperti ini. Oke. Kemudian untuk AI subtitle bisa kalian aktifkan ya. Jadi di control center di toggle-nya ini ada AI subtitle. Kalau kalian nggak ada di control center, kalian bisa edit ini. Kalian cari, ada di sini biasanya ada tersembunyi AI subtitle. Yang seperti ini ya. Oke. Jadi kalian bisa mengaktifkan atau mencoba AI subtitle ini dengan kalian tap saja logo ini. Nanti akan muncul jendela seperti ini ya. Jadi kalian bisa merekam audio, kemudian langsung diterjemahkan ya. Bisa juga seperti ini ya. Ini juga ada settingannya, setting. Nah, di sini target language-nya apa, kemudian source language-nya bisa kalian tentukan. Misal kalian ada video atau rekaman suara berbahasa Inggris, kemudian kalian mau menerjemahkan ke Indonesia bisa juga ya. Ini source language English, kemudian targetnya Indonesia. Audio source-nya ini bisa kalian pilih. Kalau mic ya berarti dari luar ya. Kalau sistem audio berarti dari dalam. Misalkan kalian lagi mutar video berbahasa Inggris, kalian mau terjemahkan ke Indonesia, bisa juga seperti itu ya. Nah, di sini kalau kalian misalkan putar video berbahasa Inggris, nanti di sini akan otomatis diterjemahkan ya.
Oke, jadi seperti itu untuk fitur-fiturnya ya. Untuk AI interpreter ini translate conversation. Jadi waktu kalian mungkin video call atau telepon bisa ditranslate. Recorder ini juga sebenarnya seperti itu, kurang lebih sama ya recorder ya. Oke, jadi cukup berguna ya untuk AI servicesnya ini. Ada notes, galeri sama subtitle, bisa berguna buat kalian ya. Lanjut untuk tes benchmark. Di sini saya sudah tes AnTuTu benchmark sama CPU throttling test sudah saya tes dan hasilnya sudah saya screenshot juga. Untuk AnTuTu-nya dapat skor 1.445.000-an ya seperti ini. Dan ini untuk suhunya saat pengujian bisa mencapai 46 derajat Celcius. Kemudian untuk CPU throttling testnya cukup stabil di sini ya. Jadi ini throttlingnya ini di 88% dan hasilnya cukup stabil ya. Nggak ada merah-merahnya sama sekali. Cuma ya agak panas memang saat diuji ya, memang panas ini. Dan yang terakhir untuk fitur kameranya, nanti untuk hasil kamera videonya akan saya sertakan juga setelah ini ya. Jadi untuk kameranya, untuk fitur-fiturnya kurang lebih sama saja ya, seperti di HyperOS 1. Kemarin ada yang tanya untuk waktu ngerekam video ini apakah bisa pindah lensa. Masih tetap nggak bisa pindah lensa ya selama merekam video. Kemudian untuk hasil video perekaman adalah seperti ini. Ini adalah contoh video 1080 30 fps. Non steady. Ini video 1080 60 fps. Non steady juga ini. Ini video 4K 60 fps non steady, pasti 4K nggak ada steady-nya, nggak bisa steady. Kayak gua ya. Ini video 4K 30 fps. Airi. Ini video 1080p 30 fps steady. 1080p 30 fps steady. Hari. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk review dari saya untuk update HyperOS 2.0 khususnya di Poco F6 Global ini. Dan ini juga fitur-fitur ini kemungkinan 99% akan sama dengan HyperOS 2.0 Indonesia Poco F6 ya. Jadi sama saja reviewnya seperti ini, fitur-fiturnya seperti ini. Silahkan kalian nikmati fitur HyperOS 2.0 di Poco F6 kalian. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like dan share video ini kalau memang video ini bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Prasto, silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.